Saya Nabila Rizky Aryani dan saya akan memberitahu cara membuat speech yang baik dan benar. Yuk kita simak video ini. Kalian mikir nggak sih pentingnya speech itu? Kita harus tahu bahwa judges atau juri-jurinya itu menilaikan speech kita berdasarkan dua kategori. Yang pertama itu yaitu konteks kita. Apa konteks kita itu sangat related with the theme atau topik yang diberi pada perlombaan tersebut. Terus juga grammar dan juga fakta-fakta atau evidence yang dicantumkan, logika dan argument, and etc. Although kalau di sisi performance itu cara kita deliver. Pertama, cara kita deliver, terus pakaian kita, clothing, penampilan. Yang ketiga itu ya gesture. Yang keempat itu mimik muka, your expression, dan juga our English abilities. Nah, di sana mereka kategorikan ini 50% dan ini 50%. Biasanya ya. Nah, di video kali ini kita lebih fokus kepada kontekstual yang kita akan deliver kepada audiens atau penonton-penonton yang akan watch us during our speech or any other public speaking. Jadi, cara membuat konteks speech. Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa struktural speech itu biasanya kan ada opening, ada juga yang tengah-tengah ya, dan juga yang ending, right? So it's like opening and then your context atau yang benar-benar isi dari speech tersebut dan juga ending. Kita kalau awal mula or your first time doing speech, kita lebih ingin mengisi kepada batangnya ya, nggak ke opening dan juga nggak ke ending. Tapi sebenarnya yang lebih berefektif itu opening dan closing. Itu cara kalian bisa menangkap perhatian dari audience atau any other people that is watching you. So, without further ado, kita fokus kepada awalnya yaitu opening. Ini belum ya ke judul atau yang ke lain-lain. Ini kita fokus kepada teks kita yang awal. So, the first one is the opening. Oke, jadi pada bagian opening biasanya aku buat speech itu ya biasanya pas SMA itu pakai Assalamualaikum. Tapi ternyata pas tingkat nasional kata judgesnya itu salam pembuka itu kayaknya akan mengurangi waktu speech kita. Itu kan kita hanya bisa deliver speech itu 5-7 menit. Nah, 5-7 menit ini harus benar-benar our context atau our argument yang benar-benar yang akan kita deliver untuk audience ataupun netizen dan lain-lain. Maka dari itu, tingkat nasional aku mulai berhenti menggunakan Assalamualaikum. Tapi ini menurut saya pribadi ya, nggak harus, oh ternyata kita nggak usah pakai Assalamualaikum atau gak harus pakai salam yang lain. Enggak, ini up to you. Karena ada kok kontestan yang masih pakai salam. So, it's just an additional way. Kalau kalian memang mau pakai, ya nggak apa-apa. Silakan. Your preference. Nah, yang kedua pada opening itu, yang paling utama ya yang saya belajar dari kakak saya sendiri itu quotes. Quotes ini biasanya aku pas SMA suka pakai quotes-quotes yang ada di Google. Misalnya di Mahatma Gandhi atau Insinyur Soekarno atau any other influencer and any other heroes. Tapi ternyata pada tingkat nasional quotes-quotes ini udah sering dipakai pada kontestan lain. Dan saking seringnya, judges itu udah tahu bahwa quotes ini udah familiar, udah dikenal, and maksud mereka udah they already used to it. Yang mereka judges inginkan itu sesuatu yang different, bisa berbeda dari yang lain. Nah, itulah kunci untuk memenangkan suatu speech. Jadi, pada tingkat nasional, quotes kita, daripada kita copyright atau ambil dari quotes lain, lebih baik kita buat quotes sendiri. Nah, gimana sih buat quotes sendiri? Kan biasanya kalau buat quotes sendiri, pastinya susah kan? Ya, memang susah sih. Cuman, ya boleh sih pakai kata-kata yang biasa. Kayak contohnya nih dari video sebelumnya ya, aku kan pakai konsep rainbow. Nah, di situ aku mengaplikasikan rainbow untuk quote saya sendiri. Nah, aku aplikasikan rainbow pada speech saya sendiri. Dan ini buatan saya ya.
Rainbow kan itu berbeda-beda warnanya. This was my speech actually. I'm red, you're yellow. He's blue, she's green. We're different, but we're united as one. Dan juga ada kok quote lain, misalkan nih, the world is in danger, but are we also in danger? Itu sebenarnya bukan quote sih, tapi opening bisa juga dengan question mark. Artinya kamu bisa memberi pertanyaan pada opening yang akan dijawab pada ending atau closing speech kita. So, in a quote bisa berupa statement atau bisa berupa question. Now, let's get to the context. Sekarang kita memasuki konteks atau inti dari speech kita. Inti speech-nya yang pertama saya pelajari, ini speech sangat berkoneksi dengan debate ya. Kalau kalian belajar debate, basically you have to open with a background or a definition pada suatu topik atau suatu tema. Contohnya nih ya, kita kan ambil contoh kayak rainbow. Rainbow kan unity in diversity. Berarti kita harus buka definisi perbedaan apa sih? Definisi kesatuan apa sih? Kalau background bisa mengimplementasikan pada situasi atau kejadian yang ada pada lingkungan kita atau negara kita dan lain-lain. Misalkan di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, bla bla bla. Bisa juga pada era atau tahun, misalkan tahun 90-an, 2000-an, ataupun in your future. Pas kita sudah background dan juga definition, ada yang namanya status quo dan problem. Status quo ini merupakan keadaan atau situasi yang terjadi sekarang. Now, sedangkan problem adalah masalah. Jadi problem dan status quo ini berkoneksi satu sama lain. Nah, setelah kita mengintroduce masalah, yang ketiga kita masuki solution. Solution kita berupa argument. Nah, ini sangat berkoneksi dengan debat ya. Karena debat tuh ada argument, cuman kalau debat itu lebih membawa kenapa ini masalahnya di segi lain, tapi kalau di speech kita harus lebih banyak bawa solusi. Nah, yang selanjutnya adalah conclusion. Conclusion ini kesimpulan dari keseluruhan yang kalian sudah bawa. Karena audiensnya bisa saja nggak menangkap seluruh poin-poin yang kita kasih ya. Nah, sampai pada akhir teks kita adalah ending. Ending ini sama seperti opening, mereka sama-sama harus powerful. Dan juga isinya sih. Cuman ya untuk membangun semangat judges dan juga para audience, kita harus wake them up. Like, hello, bangun. Udah, ini hampir selesai speech-nya. Tapi kamu harus tahu apa yang aku berikan dari seluruh speech itu. Kita kan tahu bahwa opening itu berupa statement atau question. Pada ending, bisa juga diakhiri statement. Tapi harus diakhiri dengan answer bila kamu dari opening itu mulainya dari question. Jadi ya kalau kamu udah melempar pertanyaan, harusnya dijawab ya. Harus dijawab oleh kamu sendiri. Karena kalau enggak ya, you're the one who gave the question, so audience dan judgesnya tuh mau tahu. Atau juga bisa sih question yang berhubungan dengan statement. Kayak gini, so let's save the world. Shall we? Question mark. Nah, shall we itu, ya, itu lebih ke mengajak. Sekarang key dari speech ini. Judulnya belum kan? Judulnya belum. Jadi, kalau mau judul yang efektif, itu bisa berupa phrase, atau bisa hanya satu kata. Bisa kok. Kayak lagu dan lain-lain. Mereka kan, kalau judulnya menarik, itu udah penasaran nih judgesnya atau audiensnya. Wih, menarik ini. Contohnya nih, Pain. Itu judul speech kamu, Pain. Atau juga ada judul lagu Pain kayak gitu. Tapi orang kepo sih, Pain itu apa? Judul saya itu berhubungan dengan argumen. Nah, inilah akhir dari penjelasan saya, tapi perlu aku ingatkan bahwa sebagus apapun konteks kalian, kalau tidak diiringi dengan sebagus atau how good you perform, how good you deliver in front of the people, ya itu ujung-ujungnya kalian masih ya standar.
Because in public speaking atau in speech, both of your text and your performance must be equalized as powerful as they are. Jadi inilah step awal untuk memenangkan perlombaan speech kita, yaitu kontekstual atau isi kita yang efektif untuk para penonton atau audiens yang akan mendengarkan kita. Nah, itulah akhir dari video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you in the next video. Bye!